Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad. Siapa Abu Muhammad itu? Yaitu Al-Hasan bin Ali. Hasan putranya daripada Ali, ibunya namanya Fatimah. Hasan punya anak namanya Muhammad, maka beliau dipanggil dengan Abu Muhammad. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma berkata, hafiztu, saya hafal atau saya menjaga juga bisa, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau hafal, yang beliau jaga? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah ma yaribuka, apa yang menjadikan kamu ragu atau yang meragukanmu, ilama, kepada sesuatu, layari buka, yang tidak menjadikan kamu ragu atau tidak meragukanmu. Nah, pertama adalah sebuah fakta dalam kehidupan kita itu kan selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Pilihan untuk menentukan, untuk melakukan, atau pilihan untuk untuk memutuskan, pilihan untuk mengatakan, dan lain sebagainya. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan mau mengatakan apa tidak ya, gitu kan, mau menyampaikan apa tidak ya, mau ini mau dimakan apa tidak ya, gitu kan, ini mau dibeli apa tidak ya, kan gitu. Itu kan udah biasa kan, dalam hidup kita itu akan dihadapkan pada kemungkinan bahwa kita ini tidak yakin untuk melakukan, tidak yakin untuk mengatakan, tidak yakin untuk menyampaikan. Nasihat Rasul itu, ya, kita tidak boleh hidup atau kita tidak boleh berada dalam keraguan, ya, hidup di dalam ketidakpastian. Ragu itu kan artinya tidak apa? Tidak pasti. Contoh, kalau kita mau memilih ini halal atau haram, ya, ini kan berarti kita ragu nih, halal apa haram, halal apa haram. Nah, berarti kalau kita mengambil, ya, kalau kita tetap makan, berarti kita berada dalam apa? Ketidakpastian. Duh, kita mau halal apa haram ya, halal apa haram ya. Itu kita tidak boleh hidup dalam ketidakpastian. Kalau ada sesuatu, kalau ada makanan, harus kita pastikan bahwa makanan itu halal, dan atau sebaliknya, ya, kita pastikan bahwa oh ini haram, maka tidak tidak makan. Kalau ada informasi, ya, kita dapat informasi, kita ragu, ini informasinya benar apa salah, maka jangan jangan di-share, jangan dibagikan, jangan disampaikan. Kalau kita belum yakin bahwa informasi itu benar, jangan disampaikan. Sebab apa? Sebab kalau kita sampaikan, maka kita berada di dalam tadi roib. Duh, kayak mau bener apa ora ya? Bener apa ora ya? Nah, ini dalam keraguan. Pastikan bahwa itu sudah benar. Oh, ini informasi benar, sampaikan. Nah, gitu. Nah, ini, ya, kalimat atau kata-kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi sumber munculnya kaidah-kaidah hukum dalam menghadapi persoalan seperti ini. Karena, ya, kita ini kan dalam ibadah juga sering menghadapi keraguan, kan gitu, ya. Keraguan, contoh apa Bu kira-kira? Nah, sudah batal apa belum itu? Nah, terus apa lagi Bu? Kalau sholat itu biasanya jumlah rakaat, tidak rakaat ya, nah, gitu kan? Loro apa telu ya, itu kan? Telu apa papat ya, nah, kan gitu kan? Nah, gitu. Jadi itu dalam ibadah kita banyak
keraguan-keraguan seperti itu muncul. Dalam kehidupan sosial juga begitu. Kita juga sering, di mana hal itu berkonsekuensi terhadap hukum. Kalau yang tidak ada hukumnya sih mungkin tidak masalah. Tapi kalau ada konsekuensi hukum, contoh urusan hutang piutang, sudah hutang, yakin udah hutang, tapi ragu, mis nyarutang apa urung ya? Nah, kalau ngelalen itu bukan lupa bu, ya kan? Iya. Kalau lupa sekalian itu tidak ingat kalau dia punya hutang, ya kan? Nah, ya kadang-kadang kalau betul-betul lupa itu malah tidak ada konsekuensi hukum, gitu kan? Rufi'al qalamu an salatin. Ya, Allah itu tidak akan mencatat dosa, kesalahan seseorang disebabkan karena 3 hal. 1, ya kan? Anis sabiyyi hatta yakbura, dari anak-anak sebelum balik. Nah, kalau belum balik, walaupun dia berbuat salah, tidak akan dia catat sampai dia balik. Kalau sudah balik lah baru nah, dicatat ya dosanya, ya kan? Wa anin nasi hatta yatadzakkar, orang yang lupa. Kalau orang itu tidak tahu, lupa, ya, maka itu juga nggak dosa. Nah, sampai dia ingat. Kalau sudah ingat, oh iya ding, gitu kan. Orang sholat, tapi karena apa? Lupa, ya tidak apa-apa. Bahkan ketika sedang puasa, ya kan, lu madang nanti wareg sekalipun. Ingat-ingat sudah apa? Selesai, ya kan, tidak apa-apa. Nah, kemudian apalagi wa anin naimi hatta yastaqil, ya. Dan juga orang yang tidur, kalau dia tidur, kalau dia melakukan kesalahan, tidak apa-apa, tidak dosa. Oh, ada 4 ya, arba. Yang keempat adalah wa anil majnun, ya, orang yang gila, ya, hatta yafidho, sampai dia sembuh. Jadi kalau betul-betul lupa tidak apa-apa. Tapi kalau tidak lupa, contohnya tadi, ya kan, contohnya jadi utang. Ingat utang, cuman kelalen wis nyarutang apa? Burung. Nah ini. Bagaimana ya kalau kita menghadapi situasi seperti itu? Nah, hadis ini antara lain yang menjadi dasar. Ya, kaidah yang disebut dengan apa namanya? Sumber hukum, ya, sumber hukum yang disebut dengan istishab namanya. Istishab itu apa artinya? Istishab itu dikembalikan pada hukum asal. Nah, jadi kalau ada sesuatu yang belum jelas ya hukumnya, maka dikembalikan pada hukum asalnya. Nah, hukum asalnya itu berarti sebelum ragu. Hukum asal itu sebelum apa? Sebelum ragu. Contoh kayak tadi ya, contoh ragunya batal apa? Belum. Berarti yakinnya apa, Bu? Yakinnya itu sudah wudhu. Nah, cuman ragu batal atau belum. Nah, maka kalau batal apa belum, kembalikan pada asalnya. Asalnya apa? Suci. Nah, hasilnya suci. Yang yakin kan tadi sudah suci kan? Nah, yang yakin kan suci. Yang ragu tadi batalnya. Maka kembalikan pada suci. Nah, berarti apa? Perlu wudhu apa tidak? Ya tidak perlu, tidak usah. Kalau ragu, nyong wis kentut apa urung ya? Pokoknya sing penting nyong mikir apa? Wis wudhu lah, yakin saja gitu. Nah, sembahyang baik gitu. Nah, tapi kalau begini Bu, kalau ragunya gini ya, mau kecil mau gede, kalau yang yang namanya asal sudah yakin kentut ya berarti sudah batal gitu loh. Ini bukan masalah kecil gedenya, yakin apa tidak bahwa itu apa? Kata Nabi kan hadisnya begini. Idza wajada hadukum fi batnihi syai'an. Kalau ada orang sedang sholat, kok dia ragu, ya, akhraja minhu syai'un amla, apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak? Maksudnya apa? Kentut atau tidak? Dia ragu, akhraja minhu syai'un amla, keluar apa tidak? Ini ada yang keluar apa tidak? Nah, ragu ini, ya kan? Nah, fala yakhrujanna minal masjid, maka jangan keluar dari masjid. Artinya jangan batalkan salatnya. Ya hatta yajidarihan, hatta yasma sautan au yajidariha, sampai dia dengar suaranya
atau kenapa dapatkan baunya. Kalimat Rasul hatta yasma sautan au yajidariha itu tidak dimaknai bahwa kentut yang batal itu kalau ada suaranya atau ada baunya, bukan begitu. Ya, yang ya berarti kalau ada kentut nggak bau nggak batal, atau tidak ada suaranya nggak batal, bukan begitu maksudnya. Ya, jadi maksudnya Rasul itu sampai dia yakin bahwa dia sudah batal gitu loh, sampai dia yakin, maksudnya begitu. Tapi kalau keraguannya seperti tadi, keraguannya sebaliknya, mama, loh tadi saya sudah mandi tapi sudah wudu apa belum ya? Nah, kan gitu kan. Nah, tadi saya wudu apa belum ya? Nah, maka kembalikan pada asalnya, sudah wudu apa belum? Belum, asalnya belum wudu. Berarti apa? Wudu, gitu kan. Jadi yang ragu tadi tinggalkan. Jadi kalau ragu wis nyarutang apa urung, nah berarti apanya yang dipakai apa? Urung. Walaupun faktanya sudah nyarutang, gitu loh. Kadang-kadang sih diutangi malah kelalen, gitu kan. Aku wis nyarutang apa urung? Ya embung lah, gitu kan. Kelalen, ya. Waduh jan. Nah itu pentingnya mencatat ya. Kenapa tuh kok dilanjutkan fa inna sidqa tuma'ninah? Nah di sini hubungannya apa? Kan tadi kaitannya dengan apa? Ragu dan yakin. Nah, kemudian Rasul katakan fa inna sidqa, karena as-sidqa kejujuran itu tuma'ninah, artinya tenang. Artinya apa? Kalau orang jujur pasti dia akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau dia tidak jujur, maka dia, nah selanjutnya Rasul mengatakan wal kadzib ribah. Sedangkan dusta itu akan menimbulkan ribah, keraguan. Keraguan yang itu akan menjadikan kegelisahan. Karena apa? Ya karena ada kepentingan. Mungkin karena melihat duit akeh gitu kan. Ya, umpama bangun tit yo setumpuk lah, dilorot rong lembar ya ora apa? Ora keton mama gitu kan. Nah, pokoknya tempat-tempat yang ada celah untuk apa? Untuk tidak jujur, ya kan? Untuk tidak jujur, ya. Ada uang masuk harusnya dicatat. Ini tidak di. Nah lah, ini dikurangin sekian, ini dikurangin sekian. Memang tidak kelihatan, ya tidak kelihatan. Tapi kalau dia punya hati nurani, ini uang saya dapat, ya sebagian ini tidak apa? Tidak halal. Saya bawa ke rumah, kemudian saya belikan untuk apa? Untuk keluarga, makan, untuk anak, untuk keluarga. Nah, aduh, berarti bojoku makan barang haram, ini kan anakku makan barang yang haram dan lain sebagainya. Nah ini pasti akan menimbulkan kegelisahan tadi, ketidaktenangan. Nah itu kalau tadi orang itu punya hati nurani. Nah maka dalam keadaan seperti itu semaksimal mungkin hindari kebohongan. Jangan pernah melakukan apa? Bohong walaupun kecil, walaupun kadang-kadang bohong itu apa? Menguntungkan ya, secara apa? Enak lah ya kan, kadang-kadang bohong itu apa? Kadang-kadang bohong itu enak. Tetapi ya jelas kebohongan itu justru tidak akan membawa ketenangan. Nah kalau orang hidupnya selalu dihantui tadi, raib tadi, apalagi kalau bohong maning ya, itu kan banyak yang harus ditutup-tutupi. Nah, untuk menutupinya harus cari alasan-alasan macam-macam. Justru dia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu kan didapatkan karena hati yang tenang. Dan hati yang tenang itu ketika antara lain ketika dia bebas dari unsur apa? Kadzib tadi. Tidak ada apa? Tidak ada dusta. Maka Rasulullah ingatkan, da'ma yaribuk ila ma la yaribuk fa inna sidqa tuma'ninah. Karena jujur itu akan membawa ketenangan dan dusta itu akan memberikan menjadi sebab keraguan, kegelisahan.